buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kita semua dulu dalam acara perayaan Imlek bersama masyarakat Jakarta Baru 2014. Tamu undangan VIP akan memasuki ruangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk khususnya. Selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi kepada bagian lighting kami mohon untuk nyalakan lampunya. Bagian lighting, lampu ruangan mohon dinyalakan. Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers, kami mohon melanjutkan. Sekali lagi. Sekali lagi kami mohon kepada pihak gedung, bagian lighting, lampunya mohon dinyalakan. Presinya selesai no I law tracing. Curiga, hati-hati, waspada, waktu dia bahagia, waktu dia melambang ke atas. Dia sudah mencari di mana letak makanannya. Ada sungai. Kami mendapat juara 2 dunia. Pada tahun 2009 mendapat juara 1 dunia di Malaysia. Dan dia siap. Ternyata sudah sampai di puncak. Letak makanannya, tapi adanya di tengah-tengah jurang. Bagaimana cara mengambilnya? Ini semua dalam kejuaraan dunia dinilai, dia punya ekspresinya, alur ceritanya kita berikan. Rupanya dengan cara menukik, dia baru bisa mengambil makanan. Dia dapat makanannya. Dia apakah ada musuh atau tidak? Dia maksudnya goyang-goyang di kepala makanannya. Dalam kejuaraan dunia ini dinilai semua ekspresi mau dibuang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nyangkut di gigi. Lihat dia marah. Nyangkut, tidak bisa lepas dari giginya. Lihat. Lihat. Dia mau lepas dari giginya. Tidak bisa terlepas. Dari kaki giginya terlepas. Dalam kejuaraan dunia ini dia membersihkan mulut. Inilah sifat raja hutan. Apa yang telah dikerjakan
DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Terhormat para pendiri, anggota Dewan, pengurus, caleg DPR dan DPRD, simpatisan dari Partai Gerindra. Allah yang telah meridhoi prakarsa para tokoh masyarakat yang tergabung dalam lintas agama dan budaya di acara perayaan Imlek 2565 bersama masyarakat Jakarta Baru tahun 2014 dapat menjalin persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Ilahi Robbi, ya Tuhan kami, jadikanlah acara pada siang hari ini dapat menjalin persaudaraan yang mampu mengompakkan seluruh anak bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, ya Ilahi Robbi, ya Tuhan kami, wujudkanlah kepada rakyat kami pemimpin yang tegas, berani, ideal, baik, bijaksana, adil, jujur, dan anugerahkanlah saudara kami Basuki Cahayapurnama agar mampu bekerja melakukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang sesuai dengan petunjuk-Mu dan aturan yang berlaku, serta berikanlah kelancaran untuk memimpin Jakarta, ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, bersama jajarannya, agar Jakarta Baru sebagai kota yang ramah, Jakarta yang modern, berkeadilan dan demokratis dapat terwujud sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, ya Ilahi Robbi, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan kepada bangsa Indonesia yang memasuki tahun politik dengan diwarnai berbagai peristiwa yang meresahkan, mulai dari krisis ekonomi, pemilu legislatif, pemilu ketentraman, dan berbuat kebaikan untuk tanah airku Indonesia. Robbana atina fid dunya hasanah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, kita akan melanjutkan tarian Semarang Metropolitan yang dipersembahkan.
Kapolri kita luar biasa sekali, ini sebuah prestasi, kita perlu bangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, tokoh nasional yang juga kita kenal Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Bapak Basuki, atau kita panggil dengan nama kecil Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hadir di tengah kita pada siang hari ini, para tokoh masyarakat, Bapak Didi Dawis, Bapak Budi Yuwono, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, Bapak Sidik Lukas, Bapak Khairawan, Bapak Suwarno Chandra, Bapak Jainal, Bapak Profesor Tension, Pak Abu, Pak Aji, Pak Johan Lensa, dengan Pak Yusuf Handani, Pak Tantro Sugio, Biksu Duta Vira, serta Bapak Kiai Haji Aminullah, Ketua Forum Betawi Bersatu yang turun hadir bersama kita semuanya, serta seluruh hadirat yang ada di sini, yang hadir pada acara perayaan Imlek bersama masyarakat Jakarta Baru, yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai. Karena ini menyangkut Jakarta Baru. Acara ini dikemas dalam 72 jam. 72 jam. Bertepatan tanggal 5 sore kita tetapkan menyelenggarakan Imlek ini. Saya merasa senang, saya merasa bangga, semua dapat berjalan dengan lancar. Yang kami undang hanya 4.000 seat yang ada di sini, tapi nyatanya lebih dari 4.000 orang yang ada di sini. Karena banyak yang berdiri di atas dan banyak yang sudah keluar karena tidak dapat tempat duduk. Apa boleh buat, Jakarta memang butuh hall yang besar di daerah kota. Hall ini bisa muat 5.000 orang. Tapi karena untuk pentas dikurangi 1.000 menjadi 4.000 orang. Itulah yang ada, yang saat ini berada di ruangan ini. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan saya ingin menyampaikan kepada semua yang merayakan Imlek. Gongxi Fathai, Bon Sejui. Ayo semangat dong. Terima kasih. Bahwa Imlek itu agama sah-sah saja, tapi yang jelas Imlek itu bukan perayaan agama. Karena Imlek hewan yang setia, binatang yang setia dan kesatria. Maka kita mengharapkan pemilihan pimpinan nasional nanti mendapatkan seorang pemimpin yang seperti karakter kuda yang baik. Karakter kuda yang baik. Kalau tanya pada saya siapa karakter kuda yang baik, ini bukan kampanye, tentu Pak Prabowo. Itu yang saya harapkan. 好，谢谢我认
yang saya hormati deretan para pengusaha Tionghoa, dalam hal ini Pak Hasim Hadikusumo juga pengusaha Tionghoa, karena matanya cukup lebih sipit dari saya. Jadi juga pengusaha Tionghoa. Ya, tentu ada Pak Didi Darwis, Pak Budi, ada Pak Tetiong, juga ada yang lain, dan para undangan semua. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Juga Pak Amirullah, juga sangat terima kasih. Memang Betawi ini sama Tionghoanya nyampur sebetulnya. Pak Amirullah ini kebagian hitamnya. Biasa Betawi itu agak putih. Kita sangat senang pada hari ini. Saya kira dengan tema Jakarta Baru, saya datang bukan karena temanya. Saya kira karena Pak Edi Kusuma juga bukan karena kampanye. Ada beberapa kegiatan Imlek yang dibuat secara nasional di Jakarta Convention Center oleh Matakin. Tapi tentu tidak semua masyarakat bisa hadir. Sebab ini undangannya terlalu khusus. Tetapi tentu ada beberapa acara perlu. Nah, Imlek ini tentu pada kesempatan ini saya mau sampaikan macam-macam caranya. Misalnya untuk orang Kristen, dia selalu katakan Sinian mengen Aicu Kensen katanya. Jadi melalui perayaan Imlek ini mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Nah, tentu untuk yang bukan, kalau kita katakan Nian Yui, sebetulnya itu itu dengarnya kayak ikan, sebetulnya maksudnya bukan ikan. Nah, tapi pengennya dulu susah orang Tiongkok ketika mau makan ikan, setahun sekali. Dan itu kita harapkan tiap tahun kita bisa dapatkan impian kita, harapan kita yang paling susah berarti tiap-tiap hari nanti, bukan tiap-tiap tahun. Nah, inilah melalui Imlek ini tentu kami juga berharap Jakarta Baru ini bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Kami memang terbuka untuk masyarakat Kelapa Gading. Memang Kelapa Gading ini ada masalah besar. Ternyata 13 pengembang ada di Kelapa Gading. Orang taunya hanya Sumarekon. Sehingga danau yang dibuat dari Sumarekon itu hanya 2,5 hektar, tidak mampu menampung 12 pengembang yang lain. Apalagi masing-masing pengembang membuat salurannya itu terputus-putus. Nah, hal-hal inilah yang mau tidak mau kami sedikit ya pinjam tadi ditegaskan. Bukannya kami galak sebetulnya. Ini persoalan saya kira beda. Tadi juga semua suka presiden kita mesti tegas. Makanya Pak Prabowo dianggap pantas karena beliau tegas. Bukan galak, tegas beda. Ini mesti dibedakan. Kalau belajar dari ilmu komunikasi politik, pemilu itu sebetulnya adalah horse race, perlombaan pacuan kuda. Jadi saya tidak tahu panitia maksudnya kampanye atau bukan. Ini kudanya kayaknya berpacu ini. Gambar kudanya seperti lagi balapan. Ini perlombaan. Nah, pemilu itu sama. Kebetulan tahun ini tahun kuda, jadi ini pacuannya. Bukan saling membunuh, hanya berlomba siapa sampai duluan untuk mencapai tujuan. Jadi kita semua harus berpikir secara bangsa. Tadi Pak Edi Kusuma sudah kasih contoh yang sangat baik. Nomor 1 Pak Aryo, nomor 2 Pak Ari, nomor 4 beliau. Nah, orang yang terbuka seperti itu biasanya yang menang loh Pak Aryo. Saya ingat waktu saya kampanye, ada film dokumenter saya selalu menulis semua nama caleg di dalam spanduk saya, di dalam stiker saya. Jadi saya bantu promosi teman-teman saya. Oh, satu partai kan. Lalu saya sudah katakan, kalau suka sama saya, pilih nomor 4 gitu. Saya dulu nomor 4. Kalau suka nomor 1, pilih nomor 1. Saya sebutin namanya. Nomor 2. Kalau suka semua, pilih lambang partai. Kalau tidak suka semua, pilih partai lain. Tidak apa-apa. Asal kalau ada yang lebih baik daripada kami, jangan pilih kami. Nah, seperti itu cara kampanye yang sangat baik. Tentu saja saya yakin semua caleg akan menyampaikan. Buat kami ingin menjamin ada sebuah kejujuran, transparan prosesnya. Jangan sampai
yang berani curang yang menang. Nah kami di DKI, apalagi yang DPRD tingkat tua, kami harapkan nanti yang masuk ini betul-betul orang yang mau bekerja untuk rakyat. Bukan tugasnya anggaran menciptakan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh rakyat, tapi mungkin yang memberikan keuntungan pribadi. Nah ini tentu Bapak Ibu yang terpilih di DPRD 2014 di DKI, siap-siap saja berantem sama kami dan masih kami lawan macam-macam, tidak ada urusan. Jadi ini sangat jelas. Nah tentu makanya karena itu kita berharap masyarakat DKI bisa pintar memilih yang terbaik. Tidak mesti dari Gerindra, kalau dari Gerindra ada yang lebih baik dari Gerindra ya jangan dipilih gitu loh. Tentu saja kami tentu memasang tarik-tarik yang terbaik untuk dipilih. Itu hak saudara untuk menentukan. Saya kira itu dari saya melalui perayaan Imlek ini. Kita sekali lagi kita berdoa semoga akhir tahun 2014 ini tidak ada lagi banjir yang terlalu besar, itu tidak bisa selesai. Kami targetkan Kampung Pulo bebas dari banjir. Senin saya akan rapat lagi supaya bebas banjir. Kelapa Gading mudah-mudahan bisa kalau pengembang mau kerjasama. Tapi kalau Kampung Kamal, kalau eksperimen kami berhasil, Kampung Taman Muara juga bisa bebas banjir. Nah kalau Tangke, Jelambar, dan Mogot, Green Garden, mungkin kami butuh 2,5 tahun. Karena kami untuk pasang pompa semua kami butuh 2,5 tahun. Nah kalau itu bisa dilaksanakan, kami yakin bisa. Kalau seperti Green Garden jalan panjang, kalau bisa bebaskan Pesanggerahan, mungkin setengah bisa selesai. Tetapi kalau pompa-pompa terpasang 2,5 tahun lagi, kami jamin yang namanya Grogol semua tidak akan banjir lagi, termasuk Gunung Sari, Pademangan pasti bebas. Nah itu yang akan kami lakukan. Kami juga berharap tahun ini PT Transportasi Jakarta akan resmi dibentuk, tidak akan naikkan harga busway, tapi jumlah bus akan kami tambah 1.000 dan bus sedang akan tambah 3.000. Kami juga akan mulai mengoperasikan di Panjaitan Kapuk, Kelapa Gading juga. Kita harapkan orang-orang bisa pindah ke bus sedang untuk mulai naik tiap 10 menit ada bus. Dan juga di tengah-tengah kota ada bus pariwisata tingkat yang gratis untuk turis dan untuk masyarakat. Dan ini juga masih membuka peluang, ini tidak perlu seperti malam itu. Untuk iklan-iklan boleh sumbang bus tingkat dengan iklannya. Ini para pengusaha juga akan kami tawarkan. Kami sudah dapat komitmen 50 bus dari para perusahaan untuk disumbang. Transjakarta tanggal 28 saya sudah dapat serah terima 30 bus Transjakarta dari pengusaha. Itu disumbangkan kepada Pemprov DKI. Kemarin di perayaan Imlek dari Perpit, Persatuan Pengusaha Indonesia Tionghoa, dapat semua. Kami juga mendapatkan sumbangan 51 dump truck untuk angkutan sampah. Nah kami sangat yakin inilah semangat Imlek, inilah semangat Jakarta Baru, inilah semangat dasar dari bangsa Indonesia, yakni gotong royong. Ketika semua istilahnya kalau ringan sama-sama kita jinjing, berat sama-sama kita pikul, maka tidak ada yang sulit untuk mewujudkan Jakarta Baru. Dan kalau Jakarta Baru kita bisa memilih orang bukan karena uang, tapi karena rekam jejak, maka kami juga yakin tentu Indonesia Baru akan terwujud. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya, selanjutnya kami juga mengundang dengan sangat hormat tokoh nasional Bapak Prabowo. 好，谢谢钟万学先生精彩的致辞。接下来有请社会名流，同时也是印大大党的辅导主席，为我们致辞，掌声有请。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya.
saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur DKI, Saudara Basuki Cahaya Purnama, atau lebih akrab dipanggil Ahok, saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa hadir di sini, Bapak Didi Darwis, Bapak Johan Lensa, Bapak Budi Yuwono, Bapak Profesor Tek Siong, Bapak Haji Susanto, Bapak Anda Hakim. Siap-siap. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama terima kasih undangan kepada saya sore hari ini, siang hari ini. Acara yang begitu baik diselenggarakan dalam rangka merayakan Imlek yang ke-2565. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa acara ini bisa dilaksanakan karena acara ini berarti menandakan bagaimana kayanya bangsa Indonesia yang terdiri dari begitu banyak kelompok etnis, begitu banyak suku, begitu ragam budaya, begitu banyak kelompok bahasa, tetapi rukun dan mesra dan bersatu dalam menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kemakmuran tidak bisa kita bangun, ini semua akan terwujud kalau ada keadilan. Keadilan akan terwujud dari pemimpin-pemimpin yang bersih. Bagaimana rekam jejak dia? Oh bagus, Bupati di Belitung Timur, penduduknya 93%. Saya tanya lagi, dia bersih atau tidak? Atau dia 9, 8, 9? Oh ada yang 10. Saya kira 9,7 lah. Gimana? Setuju? Hanya memang dia ada masalah. Sudah Tionghoa, Kristen, apalagi Jawa Tengah masih agak apa itu? Agak apa istilahnya di Jawa? Oh, kalau bisa ada waktu penataran di Solo. Tahun pertama kita boleh bangga, dan kebetulan dia keturunan Tionghoa, kebetulan, ya kan? Dan boleh kalian yang keturunan Tionghoa bangga bahwa kalian punya saudara tempat yang susah, bukan di tempat yang gampang, di tempat yang susah. Dan ini baru tahun pertama, tetapi karena ini tahun kuda, kuda itu setia, kuda itu kerja keras ya. Jadi beliau nanti akan jadi putra Indonesia, jadi presiden nanti, malah bisa jadi menteri saya nanti. Setuju atau tidak? Saudara Edi Kusuma tadi tidak kampanye, tapi rodo-rodo nyerempet-nyerempet dikit. Tionghoa di Indonesia akan lebih bersemangat
contoh Ahok. Saudara-saudara, ada sedikit keluhan saya tentang masyarakat keturunan Tionghoa. Boleh saya mengeluh sedikit? Keturunan Tionghoa di Indonesia malas berpolitik. Benar? Ini wajar, karena sebagian besar keturunan Tionghoa adalah bakatnya, DNA-nya dia adalah di ekonomi, dia adalah di sektor ekonomi dan perdagangan. Kalau tidak, dia di sektor profesional. Jadi kebiasaannya mereka itu justru kalau ada pemilihan, apakah pemilihan bupati, gubernur, apalagi pemilihan umum, biasanya orang keturunan Tionghoa malas memilih. Benar? Ini saya mengeluh loh. Nanti pemimpinnya tidak benar, kalian berhak menuntut dia. Tapi kalau kalian datang kata, kalau ada paku yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi santi, om nama budaya. Terima kasih. Siap-siap. Sekali kepada kita semua ya. Oke. Ya, teman-teman pers, kami persilakan Paguyuban Meizhou Indonesia yang membawakan 3 buah lagu, yaitu Komisi-Komisi, Halo-Halo Bandung, dan Ini. 好，接下来让我们有请梅州会。 korupsi kami nggak pelajari seperti apa. Ya kita harap negara lain jangan terulang kesalahan yang sama. Kadang-kadang kita mesti tahu dulu masalahnya gimana. Ini kan dia kan apa lelang jabatan yang Saya bilang kan hasil tes lelang kan yang terbaik kan hanya 20%. Nah, kita tidak mengosongkan semua lurah kan. memang tidak ketahuan auditnya Pak atau Nggak bisa tahu dong, kalau Anda mau periksa semua bukti terbalik dong harta. Ya, makanya dari hasil tes ini sudah ketahuan 20% aja yang baik mau melayani, yang lain kan tidak. Tapi setelah kita evaluasi, sekarang yang tidak baik melayani itu hanya 20%. Artinya kan lumayan. Kalau kita cek, tanya sama warga-warga di DKI, di kelurahan kecamatan sekarang, 80% itu sudah memuaskan. 87% malah nggak usah lagi. Artinya ada kemajuan, kalau ada 1-2 yang terkena ya memang tidak bisa dihindari. Nah kita kan kalau ada Tanah Abang itu gimana Pak? Blok F Tanah Abang kan banyak pedagang ini kan gara-gara disegel. Makanya nanti kita lihat kalau dia nggak bayar seperti apa. Saya kan panggil PD Pasar Jaya untuk dia. Ya. Sejauh ini yang katanya PD Pasar Jaya pedagang itu sudah pengen sama DPRD sudah pengen ngobrol gitu Pak dari Pemda Ya ini bukan soal ngobrol nggak ngobrol, ini soal aturan aja gitu. Kalau dia tidak mau bayar, ya dikasih waktu yang habis, ya harus selesai. Yang penting kan kita pengen pasar-pasar ini jangan sampai orang yang tidak mampu tidak bisa dapat. Tapi yang nggak mampu juga jangan pura-pura tidak mampu gitu. Ya. Tunggu kan ya itu 5 bulan sampai jalan ya. Kita udah pelajari Pak Wali Kota kita mau minta kewajiban protokol menanggulangi banjir untuk 2 tahun. Itu lebih enggak yang khusus tangki yang bawah itu 2,5 tahun karena proses pasang penutup laut tangki termasuk yang pesanggaran itu termasuk pada pesanggaran pas pasang pompa juga jatuh. Nah itu kemampuan kontraktor sama tender masih nggak tahu.
Perayaan Imlek tentu mengharapkan yang lebih baik. Ada perubahan. Daerah Jakarta juga ingin perubahan. Jakarta baru. Jadi kita kaitkan antara Imlek dan Jakarta baru supaya Jakarta baru bisa terwujud, ya, dukungan dari semangat Imlek itu sendiri. Kehadiran Pak Ahok, kehadiran Pak Ahok gimana? Ahok sebagai wakil gubernur hadir dalam merayakan Jakarta Baru karena Ahok adalah kopilot daripada Jakarta Baru, ya kan? Jadi tidak ada yang maksudnya yang lain. Karena sebagai wakil gubernur mengikuti acara ini. Pasangin dulu, pasang.